Shin Kamen Rider, film reboot dari series Kamen Rider pertama alias original. Hideaki Anno jadi direktur dan penulis film ini. Penulis cerita yang terkenal karena menggarap cerita untuk anime yang judulnya Neon Genesis Evangelion. Tau lah kan. Aku belum pernah nonton Evangelion, tapi kata orang sih ceritanya gila. Ada siapa yang nonton tapi nggak tahu kapan. Tanggal 28 Juli kemarin, Shin Kamen Rider tayang di Indonesia. Film yang kutunggu-tunggu banget pada waktu itu, terutama setelah nonton Shin Ultraman, dan katanya bakal dijadiin series film Shin Japanese Heroes bareng Evangelion, Godzilla, Ultraman, or something like that. Sebagai fans Kamen Rider sejati, aku bakal review film ya. What the Shin Kamen Rider beserta Futo Tantei, which is lanjutan dari Kamen Rider Double yang diadaptasi dari manganya, dan Kamen Rider Black Sun, reboot dari Kamen Rider Black Sun, dibuat dalam memperingati anniversary franchise Kamen Rider yang ke-50. Pasti banyak kan ekspektasi kalau judul-judul ini bakal bagus. Ternyata spoiler alert, be aja. Kecuali Kamen Rider Black Sun, karena aku belum nonton karena nggak punya subscription Prime Video. Apalagi setelah nonton Shin Ultraman yang menurutku bagus. Aku bakal recap dulu keseluruhan ceritanya, tapi sebelum mulai, perlu diingat kalau video ini bakal spoiler berat buat plot Shin Kamen Rider. Film dimulai dengan Takeshi Hongo dan Ruri Midorikawa yang sedang dikejar dua truk dan Kumo Oakman sambil naik motornya Cyclone. Setelah kejar-kejaran, truk meledak, mobil ketabrak, lalu mereka jatuh ke jurang. Takeshi tiba-tiba berubah ke bentuk Aomennya, yaitu Kamen Rider atau Kamen Rider. Berantem, tek-tek-tek, terus kabur. Di sini-sininya berdarah gila ya. Mereka brutal. Mereka berhasil ke yang bisa dibilang safe house, tapi nggak safe banget. Takeshi ngaca dan kaget kalau dia jadi Bata Kaijin. Lalu kita dikenalin sama bapaknya Ruriko, sekaligus ilmuwan yang ngubah Takeshi jadi Karate Bugman. karate Bugman. Yang ngubah Takeshi jadi Bata Augment 01. Di sini nih mereka kenalan dulu apa tujuan mereka berdua. Intinya ngancurin Shocker lah. Tapi akhirnya lokasi mereka ketahuan sama Kumo Oakman. Dan Profesornya mati gitu aja. Yang aku suka di sini nih tim kreatif yang ngikutin di serial dulu ya. Mati jadi buih. Takeshi deket pakai wave flip dan entah kenapa si Komori salah skrip. Kenapa sih Kumo Oakman-nya dari jatuh kejar-kejaran? Ngomong terus. Tapi entah kenapa si Kumo Oakman dari jatuh kejar-kejaran ngomong terus. Tapi aku membutuhkanmu hidup-hidup. Agak ganggu gitu. Takeshi berhasil selamat dengan Henshin sebelum kena ledakan. Terus ngejar Kumo Oakman pakai Cyclone yang sinya keren banget. Seluruh budgetnya kayak dipakai buat nganimasiin motor ini. Di sini nih mereka benar-benar nyoba mirip-miripin sama episode satunya. Yang berantemnya goofy banget. Setelah itu mereka bikin aliansi sama pemerintah dan ngelawan banyak Augment lain. Oh ya, ada scene robot K ngobrol sama AI pemimpin Shocker I tentang kematian penciptanya yang gak dijelasin lebih lanjut. Menurutku ini jembatan membuat film crossover Shin Japanese Heroes ntar mungkin. Pertama, Komori Augment yang mau mulai pandemi setelah COVID. Nggak penting. Terus ada Sasori Augment. Bro, when I search for this character for my reference, apparently the manga version looks so attractive. Like, bro, hear me out. Ponytail is the best. Batu. Bagian ini disip dengan cara dibantai pemerintah ya. Parah ya, cuma jadi penjalan plot. Terus mereka pergi ngajak Hachi Augment sekaligus Osana Najimi. Terus mereka pergi ngajak Hachi Augment atau Osana Najiminya, teman masa kecil Ruriko buat Terus mereka pergi ngajak Hachi Augment. Hachi Augment itu teman masa kecilnya atau Osana Najiminya Ruriko buat tobat ya, tapi gagal terus kabur. Camping dulu, yang menurutku nggak penting scene-nya, cuma ngasih tahu kalau Ruriko itu robot atau nggak dijelasin, dan Prana. Lalu disamperin, terus mereka balik ke markasnya ngajak duel, terus di-spare sama Takeshi yang tentu saja rencana Ruriko dari awal, tapi akhirnya dibunuh agen pemerintah pakai racunnya Sasori Augment, terus mati. Ruriko nangis. Lalu mereka ke safe house dekat pelabuhan. Waktu tidur, tiba-tiba Ruriko ingat abangnya. Mereka pun pergi ke markas Cho Augmento. Mereka
berantem dikit sama Hayato Ichimonji Bata Augment 02 alias Kamen Rider Dainigo. Terus kabur. Dikejar-kejar sekalian Takeshi ngisi peranannya. Terus mereka berantem kayak di Dragon Ball. Hayato dihack jadi bebas dari brainwash dan Riko dibunuh KK Augmento. Kamakiri Kameleon. Dan Hayato dapat highlight yang gitulah. Takashi dikasih wasiat di topengnya dan dia nangis. Terus ke markas Augmento sama Hayato, terus ketemu Shocker Rider. Berantem di kegelapan yang kayaknya buat nge-hide kualitas CGI-nya yang kurang. Dan menang. Mereka pun konfront Augment dan dia henshin jadi Kamen Rider Dai Zero Go. Berantem ya gitulah. Terus Hayato pakai jurus andalannya Tanjiro, headbutt, dan helmnya hancur. Helmet Takashi dipakein ke dia dan si abang nangis dan tobat. Mereka berdua pun mati jadi buih menyisakan Hayato. Hayato dikasih helmet Takashi sama agen pemerintahannya. Dan dia memutuskan untuk melanjutkan api perjalanan mereka dengan menjadi Kamen Rider Daini plus Ichigo. Visual Kamen Rider Ichigo dan Nigo yang kita kenal di era Heisei. But I'm not done yet. Setelah ini aku bakal jelasin kenapa film ini banyak minusnya. Pertama, kekurangan terbesar di film ini yaitu ceritanya nggak punya tujuan yang jelas. Di awal kita dikasih tahu kalau grand plan mereka ngancurin Shocker, tapi konklusi filmnya malah ngajak abangnya Riko tobat dan MC-nya mati berkorban gitu. Kan sayang banget gitu ya. Malah Hayato Ichimonji yang jadi Kamen Rider. Buat film lanjutannya kalau ada lagi. Dan juga originnya nggak dijelasin. Menurutku di bagian awal film ini harusnya ditunjukin sekilas gitu. Kematian ayahnya Takeshi dan operasinya di Shocker. Terus dibebasin Riko. Setelah ketangkep di jurang tadi, Takeshi henshin. Setelah henshin nanti title filmnya muncul. Terus di di scene berantemnya nanti ada kredit ya gitu buat orang penting seperti ya Hideaki Anno, aktor-aktornya. Ya itu tahu kan kayak di series Amerika starring The Rock, Samuel L. Jackson, LeBron James. Waktu mau selesai, Vena blow ke crotch terakhir. Pukulannya diarahin ke kamera gitu, jadi kamera hitam. Terus lanjut ke scene safe house yang Takashi Hongo di cermin gitu loh. Kaget. Terus arc buat musuhnya, menurutku musuhnya kebanyakan. Kok dibandingin sama Shin Ultraman yang walaupun musuhnya banyak cuma 4, tapi main story-nya tetap satu tujuan, yaitu nyari tujuan hidup Ultraman ngebantu manusia. Kalau musuhnya banyak sih mending dibikin kerjasama kayak Sinister Six gitu. Sepanjang film ini kita sebagai penonton gak dikasih waktu untuk investasi perasaan ke karakternya kayak Riko dan Takeshi yang kematiannya gak kerasa. Aku sampai nguap waktu mereka jadi buih real. Terus screen time Hayato terlalu sedikit untuk di respect sebagai penerus perjuangan mereka. Kayak Anda siapa? Satu lagi, kenapa Takeshi wajah getar-getar? Gak tahu ini karena aktornya punya kelainan atau kecapean atau apa, tapi gak enak aja gitu. Kalau lagi ngobrol terus dianya getar-getar. Oke, lanjut ke poin kedua. Jujur menurutku fight scene yang paling bagus di filmnya cuma pas ngelawan Kumo Augment. Bukan karena yang lainnya pakai CGI, enggak terlalu sih. Soalnya di sini ini mereka bener-bener hand to hand combat dan kelihatan karena suasananya terang. Gak kayak waktu ngelawan Kamen Rider Dai Zero Go. Scene itu parah banget. Scene action tapi di cut pas bagian impact dan kameranya kedekatan, jadi berantemnya nggak kelihatan dan susah diikutin. Hal ini juga berlaku untuk battle-nya Hachi Augment ya. Dari behind the scene yang kulihat di YouTube, katanya ada beberapa shot yang pakai GoPro dan iPhone biar kesannya POV dari karakter itu sendiri. Kalau aku sih nggak terlalu prefer karena ini artistic choice, aku netral aja sih. Karena keren aja gitu pakai kamera HP rasanya. Ya, namanya artistic art. Nothing ya gitulah. Mungkin yang bikin hand to hand combat waktu ngelawan Kumo Augment bagus banget karena scene itu kena bombardir kritik brutal Anno ya. And they're all fed up of his criticism. Soalnya scene selanjutnya jadi CGI terus. Ada juga scene Shocker Rider yang naik motor di bukit dan berantem di pabrik. Scene itu keren juga menurutku. Sayangnya scene itu gak ada di penayangannya ya.
sayang. Lanjut ke poin ketiga. Sebagai film Kamen Rider, kita nggak mungkin ngelewatin bahas-bahas desain karakternya. Pertama, untuk Bata Augment 01 dan 02 alias Kamen Rider Ichigo dan Nigo, menggokil. Suit ini nggak terlalu beda dari suit original yang tayang dulu, dan ada tambahan mantel gitu. Bagus, suka. Waktu pengumuman dan nunjukin poster Kamen Rider Ichigo dan mantel, langsung wah gitu. Yang kurang sih cuma susah bedain mana Ichigo dan Nigo dan Shocker Rider di kegelapan. Soalnya yang kelihatan cuma matanya. Suit Ichigo plus Nigo bisa aku bilang sama sih sama suit Kamen Rider Ichigo dan Nigo yang modern. Hijaunya lebih terang dan ada biru sedikit. Merah matanya lebih nyala. Bagus lah intinya. Suit Kamen Rider Zero Go gak terlalu lari dari tema utamanya Chrysalis dan kupu-kupu. Armor dadanya juga membentuk sayap belakang kupu-kupu. Rambut panjangnya juga keluar kayak Kamen Rider Ichigo dan Nigo. Augment lain. Biar gampang ku kasih peringkat dulu. Lalu kenapa aku taruh di peringkat? Biar gampang ku kasih peringkat dulu dari paling jelek ke paling bagus. Pertama, Sasori. Ini monster atau cosplayer. Versi manganya cantik sih. Kuomori, kepala aneh dan sayap CGI goofy. Hamakiri Kameleon, setengah-setengah. Lumayan. Helm pecahnya keren. Inner aneh. Hachi. Dari seluruh augment menurutku ini yang kelihatan paling mecha. Inner suitnya juga bagus, cuman bahannya terlalu kaku. Jadi nggak kelihatan kayak bagian tubuhnya. Kumo. That's why he's the GOAT! The GOAT! Cakit kulitnya yang banyak resletingnya keren banget. Selain estetik, ternyata resletingnya juga punya fungsi, yaitu bisa ngeluarin tangan lainnya karena dia laba-laba. Obviously. Haircutnya juga keren kayak Afrika Amerika gitu. Apa sih? Musik di filmnya keren-keren banget, terutama yang pakai sampel dari openingnya. Let's go, Raida Kick. Mantep. OST yang paling kusuka sih ada di trailernya. Aug 1, ada lagi yang lumayan kusuka, KOA 01. Waktu nge-confront Kuomori Augment. Konklusinya, Shin Kamen Rider banyak potensinya, tapi Ano kayak terlalu masukin inovasi nggak jelas buat jadi eksperimen. Kayak yang aku sebut tadi, GoPro, iPhone, dan lain-lain. Film ini bukan termasuk film cocok buat penonton awam atau yang baru mulai nonton Kamen Rider. Minimal harus pernah denger ceritanya dari movie yang ada cameo-nya, atau nonton satu episode seriesnya, kayak aku. Dan ceritanya juga bukan yang termasuk banyak orang suka, terdiri dari arc-arc buat masing-masing monster. Fight scene-nya kebanyakan pakai gerakan yang harus pakai CGI, kayak lompat ke tempat tinggi. Menurutku lebih bagus kalau disajin hand-to-hand combat kayak fight scene Kumo Augment dan deleted scene Shocker Rider. Film ini aku kasih rating 5 dari 10 aja lah ya. Sebagai orang yang nunggu banget film ini dari trailer, bisa aku bilang kecewa dikit lah. Kenapa? Tunggu bentar. Oke, tunggu bentar, skip aja gitu.